Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Gigi Naira Najatus Sakinah, staf pengajar di Departemen Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang splinting di bidang periodonsia. Splinting merupakan suatu tindakan yang dibutuhkan untuk mengontrol dan menstabilkan gigi yang goyang agar tetap pada posisi fisiologisnya, sehingga proses penyembuhan pada jaringan periodontal yang terjadi tidak terganggu. Selain itu, splinting juga digunakan untuk mendistribusikan beban kunyah pada gigi yang goyang ke gigi penyangga. Perlu dipahami bahwa splinting hanya sebagai tindakan suportif, artinya perawatan ini tidak digunakan untuk menghentikan atau menyembuhkan suatu penyakit, namun lebih pada meringankan suatu penyakit agar progresivitasnya tidak berjalan lebih cepat. Oleh sebab itu, kita perlu mengidentifikasi etiologi penyebab kegoyangan gigi terlebih dahulu, sehingga nantinya tindakan splinting ini harus didahului dengan tindakan eliminasi penyebab kegoyangan gigi. Misalkan, kegoyangan gigi yang disebabkan oleh penyakit periodontal, maka harus disertai atau didahului dengan scaling dan root planing, bahkan kuretase maupun bedah flap. Contoh lainnya, misalkan kegoyangan gigi yang disebabkan adanya trauma oklusi, maka harus disertai atau didahului dengan selective grinding atau occlusal adjustment, atau bahkan menghilangkan kebiasaan parafungsinya. Untuk melakukan perawatan splinting, kita harus mengetahui terlebih dahulu indikasi dan kontraindikasinya. Splinting diindikasikan jika terdapat kegoyangan gigi yang menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien, di mana kondisi gigi tersebut masih dalam kategori yang dapat dipertahankan. Selanjutnya yaitu jika terdapat migrasi gigi. Agar migrasi gigi tidak semakin parah, maka dapat dilakukan tindakan splinting. Namun idealnya gigi yang migrasi harus terlebih dahulu direposisi kemudian dilakukan splinting. Selain itu, jika terdapat kebutuhan prostetik di mana multiple abutment dibutuhkan. Splinting tidak diindikasikan jika kondisi gigi sudah tidak dapat dipertahankan, dan perawatan ekstraksi merupakan pilihan perawatan yang paling tepat. Terdapat beberapa jenis splinting pada splinting periodontal. Menurut periode stabilisasinya, splinting dibagi menjadi 3, yaitu temporary stabilization, provisional stabilization, dan permanent stabilization. Temporary stabilization merupakan splinting yang digunakan hanya dalam jangka waktu singkat, yaitu kurang dari 6 bulan, di mana biasanya splinting ini digunakan untuk stabilisasi pada perawatan bedah. Provisional stabilization merupakan splinting yang digunakan untuk jangka waktu beberapa bulan atau beberapa tahun. Splinting ini digunakan untuk tujuan diagnostik dan memungkinkan seorang dokter gigi untuk melihat respon dari suatu perawatan dan menentukan apakah nantinya akan diperlukan suatu permanent stabilization. Sedangkan permanent stabilization merupakan splinting yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Menurut lokasi penempatannya di gigi, splinting dibagi menjadi 2, yaitu intrakoronal dan ekstrakoronal. Penggunaan keduanya juga disesuaikan dengan kebutuhan jangka waktu penggunaan splinting. Sedangkan jenis splint berdasarkan bahan yang digunakan dibagi menjadi 3, yaitu wire splint, resin splint, dan fiber splint. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas prosedur splinting menggunakan fiber splint. Sebagai contoh kasus, terdapat kegoyangan derajat 2 pada gigi 32, 31, 41, dan 42 dengan resorpsi tulang mencapai sepertiga panjang akar gigi secara horizontal, di mana gigi yang digunakan sebagai gigi penyangga yaitu gigi 33 dan 43 dengan kondisi gigi tidak terdapat kegoyangan gigi maupun resorpsi tulang. Namun, jika pada saat diagnosis maupun evaluasi, gigi penyangga tersebut dinilai kurang mampu dijadikan sebagai gigi penyangga, maka splinting dapat diperpanjang hingga gigi premolar. Splinting diletakkan pada sepertiga insisal gigi, sehingga tidak menutupi area celah gigi. Hal ini bertujuan agar pasien dapat menjaga oral hygiene di daerah interdental. Selain itu, ujung splinting harus mencakup setidaknya 2/3 lebar mesiodistal gigi penyangga. Alat yang dibutuhkan antara lain alat diagnostik, plastis filling instrument, gunting fiber, ETSA, flowable composite, microbrush, dental floss, fiber bonding, brush, pasta polishing, low speed, cut and roll, dan light cure.
Tahapan perawatan splinting menggunakan fiber pertama yaitu persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Gigi yang akan di-splinting dibersihkan dan dipulas menggunakan brush dan pasta polishing sehingga gigi dalam kondisi bersih. Kemudian asepsis daerah kerja. Lakukan pengukuran panjang daerah yang akan di-splinting menggunakan dental floss atau bahan lain yang tersedia yang dapat digunakan untuk mengukur panjang daerah kerja. Ujung floss harus menutupi 2/3 lebar gigi penyangga. Kemudian potong fiber sesuai dengan panjang dental floss yang telah diukur. Letakkan fiber di atas glass plate. Selanjutnya, keringkan daerah kerja. Isolasi menggunakan cotton roll. Pada kasus ini, splinting bersifat temporary dan diletakkan secara ekstrakoronal, maka tidak membutuhkan pengeburan yang invasif pada gigi. Pembuatan keratan atau groove direkomendasikan jika splinting digunakan untuk jangka panjang atau permanen. Daerah kerja kemudian dietsa menggunakan bahan etsa. Diamkan selama 30 detik atau sesuai dengan anjuran pabrik bahan yang digunakan dan bilas dengan air. Selanjutnya, keringkan daerah kerja. Aplikasikan bonding pada daerah yang telah dietsa dan disinar selama 10 detik atau sesuai dengan instruksi pabrik bahan yang digunakan. Kemudian, aplikasikan selapis tipis flowable composite pada daerah yang telah dibonding. Fiber yang telah disiapkan terlebih dahulu dibasahi atau diulasi dengan bonding. Letakkan fiber sesuai dengan daerah kerja, kemudian tekan hingga fiber benar-benar melekat. Kemudian sinar selama 20 detik pada masing-masing gigi. Dilanjutkan dengan mengaplikasikan selapis tipis flowable composite di atas fiber. Kemudian sinar selama 20 detik pada masing-masing gigi. Demikian pembahasan mengenai splinting periodontal. Semoga dapat meningkatkan pemahaman dalam mengaplikasikan splinting dengan tepat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.